Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84. Yang nomor urut turunnya 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat dan apabila langit telah mendengarkan li rabbiha kepada Tuhannya, kepada perintah Tuhannya untuk pecah, wa huqqat dan dia dibenarkan, dan langit dibenarkan untuk pecah, walaupun semua makhluk rugi pada mati. Wa idzal ardu muddat, wa idza dan apabila al ardu bumi itu muddat telah dipanjangkan, sehingga retak-retaklah bumi di seluruh dunia, dan hancurlah semua yang ada di atas bumi. Wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat dan bumi, dan apabila bumi telah melemparkan ma fiha apa yang di dalamnya, wa takhallat dan kosonglah bumi itu, dan sepilah bumi itu. Kholat ya, kosong, sepi, sunyi, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada demo-demo lagi, nggak ada kampanye-kampanye, nggak ada lagi, hiruk pikuk uang orang cari duit nggak ada lagi, mati semuanya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat dan apabila bumi telah mendengar li rabbiha kepada Tuhannya, maksudnya kepada perintah Tuhannya, wa huqqat dan dia dan bumi dibenarkan untuk pecah, untuk retak-retak. Nah, setelah Allah menceritakan tentang hari kiamat pada 5 ayat ini, lalu Allah mengingatkan kita semua bahwa kita semua akan berjumpa dengan kiamat, walaupun masing-masing kita akan berjumpa dengan kiamat kita sendiri, kiamat kecil, kiamat sughra. Ulama mengatakan bahwa kiamat ada 2, kiamat al-kiamatus sughra dan al-kiamatul kubra. Kiamat kecil, kiamat sughra, dan kiamat besar, kiamat kubra. Kiamat kecil adalah kematian setiap manusia pada waktunya dia mati, pada waktu wafatnya. Dan kiamat kubra adalah kiamat besar, semua manusia mati. Nah, sebelum itu terjadi, Allah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau, sesungguhnya kamu, kadihun orang yang sedang berusaha, orang yang sedang bekerja sungguh-sungguh, ila rabbika kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu Allah,
Kadahang engkau sedang bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang sungguh-sungguh. Engkau sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan kadahan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Famulaki, maka engkau adalah orang yang akan bertemu dengannya. Silahkan wahai manusia, kamu bekerja sungguh-sungguh. Tapi perhatikanlah bahwa kamu akan bertemu dengan apa yang kamu usahakan. Kamu akan bertemu dengan Tuhanmu. Karena kamu sekarang sedang bekerja, sedang berbuat, sedang beramal. Dan engkau pelan-pelan sedang menuju kepada Tuhanmu. Engkau sedang berjalan menuju kepada Allah. Yaitu ketemu dengan Allah alias mati. Karena kalau kita belum mati nggak bisa ketemu sama Allah. Nah, setelah kamu mati dan ketemu dengan Allah di akhirat sana nanti, apa yang akan terjadi? Di sana ada dua macam manusia. Manusia yang pertama diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Manusia yang pertama, golongan manusia yang pertama di akhirat nanti yang akan ketemu dengan Allah, percaya atau tidak percaya silahkan, tapi nanti kamu akan percaya. Sekarang boleh tidak percaya, tapi nanti kamu pasti percaya. Tetapi kalau percayanya sudah sampai di akhirat, tidak ada gunanya. Saya sering menasihati pasien saya, Pak, sampean punya tekanan darah tinggi, hati-hati makannya. Jangan makan makanan yang mengandung NaCl alias garam. Ya, jangan kalau kolesterolnya tinggi, hati-hati, jangan makan makanan yang kolesterolnya tinggi. Kalau tahu kolesterolnya tinggi, segera diturunkan. Jangan makan makanan yang membuat gula darah naik tinggi. Kalau tahu gula darahnya tinggi, hati-hati, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kalau tahu tekanan darahnya tinggi, jangan dibiarkan, segera turunkan, minum obat, cari ke dokter, ya, tanya sama dokter obat apa yang cocok buat dia. Karena obat tekanan darah tinggi alias obat anti hipertensi itu ada macam-macam, dan itu antara satu dengan lain orang berbeda-beda mana yang cocok. Ya. Antara kalau itu orang tua, itu wanita, itu orang yang punya sakit jantung, itu orang yang punya sakit ginjal, itu obatnya beda-beda. Jadi nggak boleh sembarangan. Kamu tanya sama ahlinya. Ahli tentang obat anti hipertensi, ya dokter spesialis jantung terutama. Atau kalau tidak ada, dokter spesialis penyakit dalam. Atau kalau tidak ada, terpaksalah ketemu sama dokter saraf. Karena dokter saraf yang tahu resikonya. Kalau kamu punya tekanan darah tinggi, tidak kamu perhatikan, suatu saat kamu akan lumpuh separuh. Na'udzubillah min dzalik. Gitu ya. Kalau sudah lumpuh separuh, nggak bisa lagi diperbaiki. Nah, orang dikasih tahu sama dokter, nggak percaya. Apa aku dari dulu makan iwak kering juga ada apa-apa. Dari dulu aku makan gini juga nggak apa-apa. Begitu datang apa yang sudah diperingatkan tadi, baru percaya dia. Iya dok, saya percaya sekarang. Oh, terlambat, percaya itu kemarin-kemarin, mestinya sebelum terjadi ini. Nah, demikian juga ini Allah mengingatkan kepada kita, nanti akan terjadi kiamat. Dan kalau kiamat nanti manusia cuma terbelah dua, terbagi dua. Ada manusia yang golongan kanan, ada manusia yang golongan kiri. Nah, kamu sekarang di dunia ini mau jadi golongan kiri silahkan. Ke komunisme, ke marxisme, ke sosialisme, ke liberalisme, ke apalagi isme-isme yang ke arah kiri-kiri, yang anti agama. Yang nggak tahu siapa yang bilang tuh. Wah, negara ini bukan negara agama, jadi nggak perlu diatur dengan agama. Ya, nggak tahu siapa yang ngomong itu. Ada yang tahu? Ya, ya keliru kalau dia ngomong begitu. Kalau negara ini Indonesia ini nggak perlu agama, buat apa ada Kementerian Agama? Nah, itulah sebabnya mereka mau membubarkan Kementerian Agama. Ya, jadi saudara. Nanti manusia akan terbagi dua menjadi golongan kanan dan golongan kiri.
Dari golongan kanan ada yang lebih istimewa lagi. Mereka disebut as-sabiqunal awwalun. Itu disebut dalam Al-Quran. Suratnya pada hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dikenal di masyarakat kita sebagai surat yang kalau dibaca bisa bikin sugih. Wadilah dari surat ini adalah bikin orang sugih. Terus mereka baca surat ini setiap ba'da maghrib. Itu ada hadisnya memang, cuma hadisnya dhaif. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Di saat itu laisa tidak ada lagi liwaqa'atiha untuk kejadiannya, untuk meyakini kejadiannya, kadzibatun seorang satu pun orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan tidak percaya kepada hari kiamat, di hari kiamat tidak ada lagi. Satu orang pun yang mendustakan hari kiamat tidak ada lagi. Nah, sudah terjadi. Orang biasanya kalau belum terjadi kan nggak percaya. Hati-hati Pak, itu dia bohong loh. Dia pembohong. Ah enggak, oh dia baik sama saya kok. Dia pembohong, sampean aja nggak tahu. Enggak, itu baik. Nah, ketika dia dibohongi baru dia percaya. Ternyata dia bohongin aku, bener kamu. Oh terlambat kamu. Makanya kalau ada peringatan didengar. Ada peringatan lalu lintas, aturan lalu lintas, hati-hati jalan licin di waktu hujan, pelan-pelan itu, pas hujan lewat situ pelan-pelan, jangan dipacu gasnya. Hati-hati banyak anak sekolah di sini jangan ngebut, itu peringatan itu, rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu peringatan bagi para pengguna atau orang yang berlalu lintas. Nah, Al-Quran ini berisi rambu-rambu untuk manusia, jangan sampai masuk ke neraka, kesasar, tersesat, masuk ke neraka, jangan sampai. Itu loh. Laisa liwaqa'atiha kadhifah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada lagi bagi terjadinya kadhibatun orang yang mendustakan. Hari kiamat atau al-waqi'ah itu juga khafidatur rafi'ah. Hari kiamat al-waqi'ah ini adalah khafidatun. Jadi ini mutabda'nya, ini khafidatun, ini khobar, rafi'atun sifat dari khobar. Ya, khafidatun, hari kiamat adalah hari yang merendahkan. Rafi'atun, dan juga hari yang meninggikan. Di hari kiamat ada orang yang direndahkan dan ada orang yang ditinggikan. Oleh siapa? Oleh Allah. Karena di hari kiamat yang berkuasa cuma Allah saja. Allah menunjukkan kekuasaannya benar-benar di hari kiamat. Dan semua orang baru percaya kepada kekuasaan Allah. Kalau sekarang ini kan masih ada orang yang nggak percaya. Walaupun Allah sekarang pun maha kuasa. Tapi masih ada orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Ya. Nah, hari kiamat itu hari yang merendahkan sebagian manusia, tapi juga meninggikan sebagian manusia. Ada manusia yang ditinggikan oleh Allah lalu dimasukkan ke surga, ada manusia yang direndahkan lalu dimasukkan dalam neraka. Mereka yang ditinggikan ini, mereka yang direndahkan oleh Allah ini, hari kiamat yang merupakan hari merendahkannya manusia, hari yang merupakan hari yang merendahkan manusia, yang direndahkan di hari kiamat nanti antara lain Fir'aun. Padahal Fir'aun di dunia dipuja-puja oleh pengikutnya, oleh rezimnya. Dipuja-puja, dipuji-puji, salah pun dipuji. Keliru pun tetap disembah, dituruti, ditaati. Tapi di hari kiamat masuk neraka dia. Nah, itu artinya kita jangan jadi penguasa yang seperti Fir'aun. Fir'aun itu waktu berkuasa, dalam Al-Quran diterangkan, kenapa sampai Fir'aun itu dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia berkuasa tapi nggak beres kekuasaannya. Caranya Fir'aun berkuasa bagaimana? Disebut itu.
dalam surat Al-Qur'an ya. Surat apa itu ya? Ala. Di awal-awal surat apa ya? Surat Masya Allah. Surat 28 ya, surat Qasas ya. Bentar. Saya lihat dulu. Ini penting surat Al-Qasas barangkali ya. Betul. Di surat Al-Qasas nih, surat ini namanya Suratul Qasasi. Surah Al-Qasas. Qasas itu cerita, kisah. Nah, bahasa Indonesia kisah itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Kisosun. Kisos. Al-kisosu. Kamu anti Arab lagi, mau bilang kadrun lagi. Gimana kamu ini? Sama warga Indonesia keturunan Arab, bilang kadrun dibiarin. Giliran kita bilang Cina kamu ya, Cina kamu. Dibilang katanya ini rasis. Gimana ya, kalau kita nggak boleh bilang Cina, jangan bilang gitu lagi. Ya kamu juga jangan bilang kadrun lagi. Itu loh. Kita semua sesama warga negara Indonesia, mau keturunan Cina kah, keturunan Arab kah, keturunan Belanda, keturunan Jepang, nggak apa-apa kalau udah jadi warga negara. Jangan dijelek-jelekan lagi. Itu kalau mau baik. Nah, ini surat Al-Qasas ya. Ini belum sampai kita pelajarannya, enggak apa-apa saya dahulukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sim mim. Tidak ada yang tahu artinya selain Allah. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itulah ayat-ayat al-kitabi al-kitab al-mubini yang jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat al-kitab yang jelas. Apa maksud ayat ini? Ya sudah kita lihat, biar tidak salah paham. Kita lihat salah satu saja dari sekian banyak tafsir ini. Ini ada 101 kitab tafsir di sini nih, Pak. Ya, ini ayat yang kedua ya. Allah bilang apa? Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka isim isyarah. Itu yang ditunjuk pakai tilka itu isim isyarah, isim yang menunjuk. Isyarah kan isyarat. Itu isyarat juga bahasa Arab juga itu. Dipakai dalam bahasa Indonesia sudah itu. Halo? Ya, isyarat itu loh, kita sering isyarat. Isyarat itu berasal dari bahasa Arab, isyarah. Isyaratun. Kok mau anti Arab lagi? Astaghfirullahaladzim. Tilka itulah yang dipakai isim isyarah. Isim isyarah ini yang dipakai oleh Allah. Kata tilka itu artinya yang akan ditunjuk adalah isim mu'annas. Ya, udah kan? Kalau untuk kata tunjuk jauh tilka untuk satu orang mu'annas. Kalau untuk dua tilkuma atau ya tilkuma. Ya. Nah, untuk banyak orang dzalika. Kalau untuk laki-laki tilka ini, kalau untuk orang banyak, ulaika. Kalau untuk laki-laki bukan tilka, tapi dzalika. Akan ada ayat yang berbunyi, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika kata tunjuk jauh. Jadi Allah menunjuk dari
tempat Allah berada sana, menunjuk kepada Nabi Muhammad. Muhammad, zalikal kitabu la raiba fi. Itu Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Di sini Allah bilang pakai isim isyarah, bukan pakai zalika. Kenapa? Karena yang ditunjuk bukan Alkitabah. Alkitab itu kan mudzakkar. Isim mudzakkar. Nah, kalau ayatu, nah ini isim mu'anas ini, isim mu'anas. Karena ini isim mu'anas yang dipakai tilka. Kalau ini isim mudzakkar yang dipakai zalika. Itu belajar bahasa Arab untuk mengetahui Al-Qur'an. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Apa maksudnya? Tilka ayatul kitab itu maksudnya hadhihi, ini Muhammad atau itu Muhammad yang kamu terima dari malaikat Jibril, yang malaikat Jibril sudah membacakan kepadamu, itu adalah al-ayatu, ayat-ayat Alkitab, maksudnya hiya, dia, ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata Alkitab dalam surat ini itu maksudnya Al-Quran. Nanti kita ketemu dalam ayat lain, Allah berfirman menyebut Alkitab tapi maksudnya Taurat. Ada kalanya kita ketemu dengan ayat Allah menyebutnya Alkitab maksudnya Injil. Nah di sini maksudnya Al-Quran. Paham ini? Ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Al-mubin al-wadih. Nih, al-wadih. Yang jelas, terang benderang. Al-jali, yang terang benderang. Loh ini, al-jali, mubin itu artinya jelas. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Karena ayat Al-Quran itu gak pakai tafsir pun sudah jelas itu. Apalagi kalau ditafsirkan lebih jelas lagi. Tafsir-tafsir itu untuk membantu orang lebih memahami lagi kepada Al-Quran. Al-Quran tanpa tafsir pun asal orang sudah belajar kepada ahlinya, dia akan tahu maknanya. Gak seperti Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang yang kita bikin. Itu kadang-kadang perlu penjelasan. Kata demi kata, huruf demi huruf itu perlu penjelasan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 di belakangnya ada lampirannya. Ada apa namanya itu? Penjelasannya. Ya. Nah, Al-Quran itu gak usah pakai tafsir sudah jelas. Tafsir itu hanya untuk memperjelas saja. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Yang karena jelasnya Al-Quran disebut oleh para ulama alladzi yaksifu. Al-Quran itu adalah sesuatu yang kitab yang yaksifu, bisa membuka, menjelaskan, membuka, buka-bukaan kalau sekarang istilahnya. Wah, Ustadz Abdul Somad buka-bukaan misalnya, Habib Rizik buka-bukaan, Mahfud MD buka-bukaan misalnya begitu. Orang mengatakan begitu ya, itu yaksifu. Al-Quran itu yaksifu, membuka an umuriddin, dari segala urusan agama. Urusan agama itu dibuka jelas oleh Al-Quran. Bukan hanya itu, Al-Quran juga membuka wa akhbaril awwalin. Dan Al-Quran menyingkap, membuka akhbaril awwalin, berita-berita orang zaman dulu-dulu. Lam tataqawwalhu anta ya Muhammad. Al-Quran ini sudah jelas Muhammad, sehingga janganlah kamu mengucapkan Al-Quran dengan wala tataqawwalhu anta, dan janganlah engkau mengubah-ubah ucapan Allah dalam Al-Quran ini. Anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Itu. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang jelas. Natlu alaika. Sebentar. Ya ini ayat ketiga ya, benar ya. Tadi ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Natlu, kami Allah membacakan alaika kepadamu wahai Rasul. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran ini, surat Al-Qasas ini ya, dalam rangka saya berusaha membawa saudara kepada pemahaman yang biar tambah jelas lagi. Walaupun tidak usah dibahas ini juga jelas, tapi biar tambah jelas. Nah ini
Allah berfirman di sini, natlu, kami membacakan, kami sedang membacakan, atau nakra'u, kami sedang membacakan ini. Ya, nakra'u, natlu di sini maksudnya nakra'u. Kami sedang membacakan alaika kepadamu wahai Rasul min nabai Musa, tentang berita Nabi Musa. Jadi natlu alaika min min di sini harfun jarrun ya, huruf jar lid dalalati ya, untuk menunjukkan ala ahdzi syai'in min syai'in, mengambil sesuatu dari sesuatu. Bimakna, makna min sini adalah lil ba'id, min sini adalah lil ba'id, min untuk menunjukkan sebagian. Natlu alaika, kami sedang membacakan alaika kepadamu Muhammad min sebagian dari nabai Musa, cerita tentang Nabi Musa, wa Fir'aun dan Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Ini dua manusia yang berseberangan ini. Ya, Nabi Musa mengajak manusia kepada Allah, Fir'aun mengajak orang kepada dirinya. Hei manusia, nurut sama aku yang berkuasa. Nurut sama aku, kalau enggak nurut sama aku, ku penjara kamu, ku bunuh kamu. Fir'aun itu modelnya kayak gitu, Pak. Mengajak manusia mengajak manusia kepada dirinya. Sedangkan Nabi Musa diberi kekuasaan oleh Allah, diberi hak, diberi perintah untuk menjadi penyeru Allah. Da'iyan ilallah. Mengajak manusia, Bani Israel maupun bangsa Kipti, bangsanya Fir'aun, kepada Allah. Dan mengajak Fir'aun juga kepada Allah. Nah, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kami ceritakan kepadamu sebagian dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun bil haqqi, dengan benar. Ini cerita benar nih Muhammad. Liqaumi yu'minun. Cerita tentang Fir'aun dan Musa yang ada dalam Al-Quran ini cerita yang benar, tapi hanya liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang percaya. Kalau orang nggak percaya sama Al-Quran, ya nggak percaya sama cerita ini. Tapi orang yang beriman percaya. Lalu Allah bercerita tentang Fir'aun. Ini ayat yang keempat ini. Ini semua politikus mestinya ngerti ayat ini. Sebelum jadi politikus mestinya ngaji dulu. Sehingga ketika sudah jadi politikus, dia akan berbuat sebagai ahli politik, tapi berkaca kepada Al-Quran. Tapi melihat petunjuk Al-Quran. Ini Allah berkisah kepada kita. Inna fir'auna ala fil ard. Inna sesungguhnya Fir'aun itu telah merasa tinggi. Ya, Fir'aun itu ala, kata Allah. Ala, mana tadi ayat yang nah, ala itu togho, melampaui batas. Inna Fir'auna ala dari kata tinggi. Dia memang orang besar, orang tinggi pangkatnya, karena dia raja. Tapi dia tingginya itu tinggi yang sifatnya ala. Ala dalam tafsir ini disebut di sini nih. Laqad takabbaro. Sungguh Fir'aun itu takabbaro, telah takabur fi ardi Misra, di negeri Mesir. Wa tajabbaro, dan merasa paling berkuasa. Itu modelnya Fir'aun. Ya. Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang telah berkuasa dengan sombong, dengan takabur di muka bumi. Caranya dia berkuasa adalah waja'ala, dan dia telah menjadikan ahlaha, penduduknya, penduduk kerajaannya, warga kerajaannya, syia'an, berkelompok-kelompok. Jadi Fir'aun itu sengaja membelah warga kerajaannya, dijadikan kelompok-kelompok. Dijadikan berkelompok-kelompok, Syiah itu jamak dari syiah. Kalau satu syiatun. Ya.
Syia'an dari kata syia'un ya, itu menjadi di sini berubah menjadi isim mansub ya, syia'an karena dia posisinya sebagai maf'ul ya. Jadi Fir'aun telah menjadikan warga kerajaannya, penduduk kerajaannya syia'an firqon. Syia'an itu firqon, berfirqah-firqah. Jam'u syi'atun. Syia'an jamaknya syi'atun. Fir'aun itu caranya berkuasa, dia menjadikan penduduk negaranya, penduduk kerajaannya berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatam minhum. Setelah dia belah itu warga kerajaannya, yastad'ifu Fir'aun kemudian melemahkan ta'ifatan sebagian minhum dari mereka penduduk kerajaannya. Sebagian penduduk kerajaannya dilemahkan, ditekan. Menekannya luar biasa Fir'aun itu. Sampai-sampai dia pernah melakukan tindakan seperti yang disebut di ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Yudzabihu abna'ahum. Dia selalu menyembelih. Dia dulu pernah menyembelih dan selalu menyembelih abna'ahum, anak laki-lakinya mereka. Anak laki-laki penduduk kerajaannya. Wa yastahyi, dan dia selalu membiarkan hidup nisa'ahum, perempuan-perempuan mereka. Dulu Fir'aun pernah mengeluarkan instruksi Fir'aun. Kalau sekarang namanya inpres. Dulu infir. Fir'aun mengeluarkan instruksi kepada warga kepada tentaranya, polisinya. Pokoknya kalau ada warga negara dari etnis Bani Israel melahirkan anak laki-laki, sembelih. Tapi kalau yang lahir perempuan, biarin hidup. Karena perempuannya dipiara. Kayak itu, yang lagi rame itu, dipiara. Ya, kalau perempuan dibiarin hidup, karena perempuan bisa dijadikan komoditas. Bisa dijadikan alat untuk menundukkan siapa saja. Itu orang jahat tuh kayak gitu Pak. Menggunakan wanita untuk menjatuhkan orang. Hati-hati kita. Ada model manusia kayak begitu. Ada. Nah, hati-hati. Fir'aun itu membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu, lalu Allah bilang, innahu sesungguhnya dia Fir'aun itu kana adalah minal mufsidin, dari golongan orang-orang perusak. Jadi perusak itu Pak, bukan Habib Rizik atau orang yang seperti Habib Rizik, bukan. Perusak itu orang yang merusak akhlak rakyat Indonesia dengan pornografi, porno aksi, dengan narkoba, dengan minuman keras. Itu perusak bangsa itu. Dengan kebiasaan menipu, kebiasaan ingkar janji, itu yang merusak akhlak bangsa. Tapi itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, ini Pak. Dah, sampai sini aja dulu. Nanti ada dalam ayat lain, ada lagi nanti kita ketemu. Jadi kembali kepada sini ayat ini ya. Manusia di akhirat nanti akan terbagi dua. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Di dunia juga begitu, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Nah, Islam mengajarkan kita mutawasitoh, tengah-tengah. Jangan terlalu ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Kamu berada di tengah. Umat Islam umatan wasato, umat yang adil maksudnya, bukan umat pertengahan, tidak ke sana, tidak ke sini, bukan begitu maksudnya. Tidak iman dan tidak kafir, bukan, itu munafik namanya. Tidak ekstrim kanan, tapi tidak ekstrim kiri. Tidak anti dunia, tapi juga tidak anti akhirat. Itu loh Pak. Dunia Islam mengajarkan boleh kamu cari dunia sebanyak-banyaknya boleh, tapi untuk kepentingan akhirat. Gitu loh. Kamu juga tidak boleh hidup hanya melulu mikirin akhirat terus tidak mau kerja. Ada orang salah paham Pak. Mulai sekarang saya mau ngaji terus, pokoknya Ustadz ada, saya mau ngaji terus sama Ustadz sampai
Terus dia nggak kerja. Istrinya marah-marah, bang nggak kerja. Enggak, aku mau ngaji terus. Karena hidup yang paling penting itu ngaji. Ustadz yang bilang, no, kamu salah paham itu. Astagfirullah. Bukan begitu maksudnya. Kamu ngaji, di waktu ngaji kamu ngaji. Selesai ngaji kan kamu sekolah. Kalau kamu masih sekolah, kamu sekolah. Masih kuliah, kamu kuliah. Kalau kamu lagi masih menjadi anggota TNI, anggota Polri, ya kamu kerja yang baik sebagai anggota TNI dan Polri. Kamu kerja sebagai ASN, kerja yang baik sebagai ASN. Waktunya kerja ya kerja, jangan bilang Ustadz yang nyuruh kok hidup yang paling penting ngaji. Jadi aku nggak boleh, aku nggak mau yang lainnya, aku ngaji aja. Ya salah juga itu. Ya, keliru kamu, salah paham namanya. Ya, jadi waktunya kerja, waktunya ngaji. Nah sampai waktunya ngaji ngantuk. Waktunya kerja nggak mau kerja. Nah kayak apa nih? Nih minum kopi dulu aja, biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ada golongan kanan yang Allah bilang di sini, fa amma man utiya kitabahu biyamini, fa amma maka adapun man orang yang utiya dia diberi kitabahu kitab catatan amal perbuatannya biyaminihi di tangan kanannya, fa saufa yuhasabu maka dia akan dihisab, akan dihitung amal-amal perbuatannya hisaban yasiron dengan perhitungan yang mudah. Wayang qalibu ila ahlihi masruron dan dia akan pulang kembali ketemu dengan keluarganya dalam keadaan senang karena dia dan keluarganya sama-sama masuk surga. Oh, gitu loh Pak. Waktu di dunia sama-sama pergi sholat ke masjid, ngaji ke masjid. Waktu di akhirat sama-sama di surga. Apa enggak enak kayak gitu? Wah itu loh. Itu golongan kanan. Yang satunya lagi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bi basiro. Ada lagi yang satu lagi golongan kiri. Golongan kiri Allah bilang, Allah ceritakan di sini, ya. Wa amma dan adapun man orang yang utia dia diberi kitabahu kitab catatan amal perbuatannya wara'a dhahri dari belakang punggungnya di tangan kirinya fasaufala maka akan yada'u dia menyeru fasaufa yada'u maka dia akan berseru suburo celaka aku binasalah aku wa yasla sa'ira. Kenapa dia bilang celaka? Wa yasla karena dia akan masuk sa'ira ke dalam neraka sa'ir. Kenapa dia masuk dalam neraka sa'ir? Ada sebabnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu sesungguhnya dia kana adalah waktu di dunia dulu. Fi ahlihi di tengah-tengah keluarganya. Kebiasaannya hanya masruron, bersenang-senang saja. Tidak mau bersusah-susah. Disuruh sholat gak mau karena katanya sholat itu susah. Disuruh ngaji nggak mau karena ngaji itu susah katanya. Ya. Jadi dia waktu di dunia hidupnya maunya bersenang-senang saja, nggak mau. Hati-hati makanya jangan suka bersenang-senang, bisa masuk neraka gara-gara itu. Terus yang kedua, innahu dhanna allayyahur sesungguhnya dia waktu di dunia telah menyangka lan yahuro bahwa dia tidak akan kembali pulang ke akhirat, tidak akan kembali kepada Allah.
Bala bahkan inna rabbahu sesungguhnya Tuhannya karena adalah waktu di dunia bihi kepada dia basiron dalam keadaan selalu melihat, memperhatikan. Padahal Tuhannya Allah kepada dia selalu memperhatikan. Kita selalu dilihat oleh Allah ini Pak. Selalu kita dilihat oleh Allah setiap saat. Allah tahu keadaan kita. Coba saudara bayangkan kekuasaan Allah tuh Pak. Bisa mengetahui setiap orang ini loh Pak, saya, Anda semua ini baru semajid ini yang enggak sampai 100. Itu Allah tahu keadaan kita setiap saat. Kita lagi ngapain itu Allah tahu. Padahal manusia tidak hanya satu masjid ini Pak, seluruh dunia ini saudara hitung berapa jumlah manusia itu. Itu semua mereka itu Allah tuh tahu. Masya Allah. Itu yang kayak begitu itu. Allah yang pengetahuannya kayak begitu itu. Ada manusia yang tidak percaya. Masya Allah. Nah ya ini ayat yang seperti ini Pak. Di dalam surat lain banyak disebut. Cuma dengan redaksi, dengan susunan ayat yang sedikit berbeda. Tapi maksudnya sama. Ada 4 tempat, kalau tidak salah ya, ada 4 tempat. Ini tempat pertama dalam Al-Quran yang menceritakan tentang adanya 2 golongan manusia di akhirat sana nanti, ya, yang disebut di sini utia kitabahu. Ya. Yang pertama, mari kita lihat surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 71. Surat yang ke-17 ayat 71. Wah, ini angka cantik nih Pak. 1771. Wah. Nanti itu dipakai untuk pasang nomor sampean. Jangan. Surat 17 ayat 71. Oh, ini dibeginikan dulu aja. Dibuka. Nah, gini dulu aja. Surat 17 ayatnya 71. Nih. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Yauma pada hari kiamat, nad'u kami akan memanggil kulla unasin setiap manusia bi imamihim dengan pemimpin mereka, dengan imam mereka. Faman maka barang siapa yang utia diberi kepada dia kitabahu kitab catatan amal perbuatannya biyaminihi di tangan kanannya, inilah golongan kanan. Faulaika maka mereka itu yaqra'una akan membaca kitabahum kitab mereka, kitab catatan amal perbuatannya, akan baca dan senang pamer-pamer. Wala yudlamuna dan mereka tidak akan dizolimi, artinya akan dibalas sesuai dengan amalnya tanpa dikurangi sedikit pun, tidak dizolimi atau dikurangi sedikit pun, tidak dikurangi atau dizolimi amal perbuatan mereka, ganjaran atau balasan amal perbuatan mereka, fatilan sedikit pun. Ini surat Al-Isra ayat 71. Ya. Lalu berikutnya, ini ibu-ibu sudah pada hafal nih. Surat 69. Al-Haqqah. Nah, kemarin ada ibu-ibu pada hafalan surat ini kan? Ayo, siapa yang hafal surat ini? Kutraktir. Nah, benar, ada yang hafal terus ditraktir, benar tuh. Ceritanya begitu tuh. Wah. Bagus tuh yang traktir itu, dapat pahala banyak itu. Ya, karena dia mentraktir ahli-ahli Al-Qur'an. Masya Allah. Nabi kan mengatakan kepada kita, jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. La ta'kulu ta'amakum illa taqiyun.
Jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang yang takwa. Oke, kapok pernah. Kalau orang yang nggak takwa gimana? Boleh makan makanan ya, kamu ajak dia takwa, terus kamu kasih makan. Gitu, ya. Sudah. Ini di surat Al-Haqqah namanya, Pak. Ya, di surat Al-Haqqah. Ini ibu-ibu udah banyak yang hafal nih. Bapak-bapak belum tahu aku siapa yang hafal ini. Yang aku ingat Pak Almarhum Haji Johar. Hafal, seneng banget Sidin dengan surat ini. Insyaallah beliau sudah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau dapat tempat yang baik di sana. Sehingga anak cucunya selalu ingat pesan-pesan beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Allah bertanya tentang hari kiamat sebagai pembukaan dalam pelajaran. Ini dalam kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, dipakai oleh para sarjana pendidikan. Ada sistem pendidikan yang kegiatan belajar mengajarnya itu gurunya bertanya dulu. Siapa yang tahu? Gurunya mau menyampaikan topik tentang bumi dan antariksa. Lalu gurunya bertanya, siapa yang tahu apa itu Jupiter? Misalnya begitu. Jupiter itu klub sepak bola, Bu Guru. Misalnya begitu. Jupiter itu nama kelompok apa? Belum tahu? Ya dia tahu. Atau kalau istilah dalam kalangan kami, pelajar-pelajar di bidang kedokteran, itu namanya pretest. Pretest dulu, di pretest, tanya-tanya dulu, kamu jawab sebisa kamu. Setelah pretest, kemudian dikasih kegiatan belajar mengajar. Nah, habis itu baru post test. Gitu ya. Kan gitu ya Pak ya? Ada ya sistem pendidikan kayak begitu. Nah, Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu hari kiamat? Apa itu hari kiamat? Lalu Allah berbelok kepada cerita lain. Kadzabat Samudu wa Adum bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan kepada hari kiamat. Maka akibatnya, fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Karena kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan, tidak percaya kepada hari kiamat. Fa amma Samudu, maka adapun kaum Samud, fa uhliku, maka mereka telah dibinasakan bitaghiyah, dengan sesuatu yang melampaui batas. Mereka dibinasakan dengan suara yang keras. Jadi kaum Samud diberi suara yang keras oleh Allah, entah suara petir apa suara apa, begitu mendengar langsung mati, bergelimpangan. Wa amma Adun, dan adapun kaum Ad, fa uhliku, maka mereka telah dibinasakan birihin sorsorin atiyatin, dengan angin yang bertiup dengan melampaui batas. Angin sorsor, angin yang keras dan sangat dingin, yang melampaui batas tiupannya. Sehingga begitu tiup tuh orang terpelanting, terbang, mati, jatuh. Sakharaha, angin itu meniup ke negerinya, alaihim, kepada mereka, selama sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 siang. Jadi 7 hari 7 malam. 7 malam 8 siang. Angin bertiup khusuman terus menerus. Coba saudara bayangkan, angin topan, angin kencang, bertiup 7 hari 7 malam. Kira-kira kayak apa itu Pak? Habis ini Pak, semua bangunan ini. Baru beberapa malam kemarin ini, saya mau tanya, lupa sama Pak Haji Agan. Kita pas sholat kemarin, angin bertiup Pak ya. Di atas tuh kayak mau roboh tuh. Itu suara apa itu Pak? Sengnya? Sengnya begini ya. Ini nih, yang ini ya. Bergelembung itu ya, itu belum apa-apa loh itu Pak. Dan baru beberapa menit aja, nggak sampai menit itu. Kalau ini 7 hari 7 malam angin topan, coba kayak apa itu? Hati semua nih. Fatarol qauma fiha sor'a, maka engkau melihat kaum apa ini?
kaum Ad, fiha di dalam negerinya, sor'a dalam keadaan bergelimpangan, ka'annahum seolah-olah mereka itu seperti ajazu nahlin, pokok-pokok batang pohon kurma, khawiyatin yang roboh. Fahal taro lahum mim baqiyah, maka adakah engkau masih melihat sekarang ini untuk mereka dari sisa-sisanya? Kalian melihat, hei Muhammad, kamu melihat sisa-sisa orang kaum Ad yang masih hidup? Gak ada, mati semua mereka, dibinasakan oleh Allah. Habis itu wajah Fir'aun, dan kemudian datanglah Fir'aun, wa man qablahu, dan orang-orang yang sebelum Fir'aun, yang sama seperti kaum Ad dan kaum Samud kelakuannya, wal mu'tafikat, dan orang-orangnya kaumnya Nabi Lut. Mereka semua datang bil khoti'ah, dengan perbuatan dosa. Fa'asau rasula rabbihim, maka mereka semua telah menentang Rasul Tuhan mereka. Fa'akhadhahum, lalu Allah Tuhan mereka menyiksa mereka akhzatar rabiyah, dengan siksaan yang berat. Itu ini. Nah, lalu di belakangnya pada ayat berapa itu ya? Ayat 25, langsung menuju ke ayat 25. Nih. Di ayat 25 dari surat Al-Haqqah, Allah berfirman seperti ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ada kelewatan ini. Nih, setelah Allah berbicara tentang kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan orang-orang yang seperti Fir'aun yang menentang kepada Allah, kemudian mereka semua sudah dibinasakan oleh Allah, lalu Allah bercerita tentang hari kiamat. Ini. Mulai dari ayat 13. Ayat 1 sampai 3 pertanyaan, jawabannya di ayat 13. Fa idza nufikha fis-sur, maka ketika telah ditiup pada sangkakala malaikat Israfil itu, nafkhatu wahidah, satu tiupan, wa humilatil ardu wal jibal, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung itu, faduk kata, lalu keduanya dibenturkan, dakatan wahidatan, dengan sekali benturan, hancur lebur. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wa syaqqatis sama'u, dan terbelahlah langit. Fahiyab, maka langit yauma idzin, di hari itu, wahiyah, lemah. Langit menjadi sesuatu yang lemah, roboh, rontok. Wal malaku ala arjaiha, sedangkan para malaikat berada di segala penjurunya. Wa yahmilu arsya rabbika, dan malaikat sedang memikul ars Tuhanmu, fauqahum, di atas mereka, yauma idzin, di hari kiamat itu, yang memikul ars Tuhanmu, samaniyatun, ada 8 malaikat. 8 malaikat memikul kursi Allah, ars Allah, singgasana Allah. Lalu di hari kiamat itu juga kata Allah, yauma idzin tu'radun, pada hari kiamat itu kalian semua akan dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum, tidak ada yang bisa tersembunyi dari kalian, khafiyatun, satu pun yang tersembunyi. Tidak ada yang kita sembunyikan yang bisa disembunyikan di hari itu, Pak. Tampak semuanya. Saudara berkata bohong di dunia ini bisa. Di akhirat kebohongan saudara dibongkar sama Allah di hadapan seluruh manusia. Apa enggak malu? Masya Allah. Lalu Allah bilang apa? Fa'amma, maka adapun di hari itu nanti ada 2 golongan manusia. Yang pertama kata Allah, fa'amma, maka adapun golongan yang pertama adalah man utiya kitabahu biyamini, orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya. Fayaqul, maka dia akan berkata dengan bangga karena rapotnya bagus. Dia berkata, kesini kalian, ikra'u, bacalah oleh kalian, kitabiyah, kitabku. Ini susunan seperti ini dalam nahwu ada. Ya, nanti
Saya belum bisa menyampaikan sekarang karena ngalih, sulit. Nanti dulu kita baru belajar hadza maktabun, hadza kitabun, hadza apa laptop apa Pak. Ya. Jadi pelajarannya baru pelajaran SD kelas 1. Enggak apa-apa. Nanti juga akan jadi SMP, akan jadi SMA. Ya. Bacalah oleh kalian kitabku inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku telah yakin waktu di dunia bahwa aku akan bertemu dengan perhitunganku ini. Maka kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia orang yang diberi kitab-kitabnya di tangan kanannya alias golongan kanan, mereka hidup dalam kehidupan yang menyenangkan, fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahan yang dipetiknya daniyatun, dalam keadaan rendah. Ini diceritakan oleh Nabi, nanti orang di surga sana kalau dia kepingin buah mangga atau buah anggur atau buah kurma kan tinggi. Dia nggak usah manjat, nggak usah bawa alat apa untuk menjatuhkan. Dia cukup bilang, aku pengen buah itu, pohonnya turun Pak. Gitu. Otomatis. Masya Allah, itu adanya cuma di surga aja, pohon bisa begitu Pak. Lalu Allah bilang kepada mereka, golongan kanan ini, kulu washrobu hani'an, makanlah kalian dan minumlah kalian dengan bebas, dengan senang, dengan puas. Ini semua bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab apa yang telah kalian lewati di hari-hari yang telah lewat. Maksudnya di hari-hari dunia dulu, kamu telah menjalani hidup kamu dengan iman dan amal soleh. Nah ini buahnya. Jadi kita sekarang ini sedang bercocok tanam. Kita hidup di dunia ini kata Nabi, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kita bercocok tanam dengan iman dan amal soleh, buahnya kita akan petik di surga sana. Ya. Sebaliknya ada golongan kiri. Wa amma, dan adapun man orang yang utia dia diberi kitabahu, kitab catatan amal perbuatannya, bisimalihi di tangan kirinya, fayakul, maka dia akan berkata, begitu terima rapotnya, loh kok merah semua ini, yang biru satu pun gak ada, yang hitam gak ada, rapotku angkanya di bawah 5 semua, 5 ke bawah semua. Aduh, gimana ini? Lalu dia bilang apa? Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai inginnya aku tidak usah diberi kitab ini, kitabku ini. Aku gak mau ini kitab, gak usah dikasih. Gak bisa, itu udah melekat nempel di tangan kirinya. Gak bisa dia buang, gak bisa. Akan dia pegang terus itu. Untuk diadili, untuk bahan pengadilannya. Karena itu BAP-nya dia itu. Ya, kalau orang di pengadilan kan terdakwanya dikasih BAP kan, hakimnya dikasih BAP-nya, jaksa megang BAP-nya, terdakwa pegang, penasihat hukumnya juga pegang. Buku yang sama itu, tebal. Saya pernah melihat BAP-nya Abu Bakar Ba'asyir itu segini Pak. Wandel. Lihat saja tapi, karena saya nggak pernah ngikuti persidangannya, cuma nonton aja. Tapi melihat kitab buku itu pernah diperlihatkan sama orang. Ini BAP-nya Abu Bakar Ba'asyir. Ya, kasihan beliau. Ya, sudah. Orang yang diberi kitab di tangan kirinya, dia berkata, itu nggak usah dikasihkan ini buku ini, aku nggak mau terima rapor kayak begini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa itu hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai inginnya aku, jadilah aku kematian itu sebagai sesuatu yang selesai, ya. Kanat, jadilah kematian itu al-qadiyah, yang menyelesaikan. Dia kepingin mati, disangkanya kalau mati sudah selesai. Padahal di akhirat itu tidak ada lagi kematian. Kematian itu adanya cuma di dunia sekarang ini. Jadi saudara nggak usah takut mati, tapi takut kalau mati belum siap amalnya, itu yang kita takuti. Ya, yeah. Terus apa kata Allah berikutnya?
Allah bercerita, ini kejadian ini akan terjadi nanti di akhirat. Karena kasihnya Allah kepada kita, karena sayangnya Allah kepada kita, karena rahmatnya Allah kepada manusia, diberitahu lebih dulu manusia ini. Ini nanti akan terjadi. Ingat ini. Nanti ada orang-orang yang golongan kiri, siapa mereka? Allah sebut di sini. Ma'agna anni maliyah. Tidak bisa menolong diriku, harta bendaku. Berarti orang kaya ini. Orang kaya kebanyakan nanti akan masuk neraka, Pak. Halo? Hati-hati. Makanya saudara jadi orang kaya, gunakan kekayaanmu di jalan yang benar, di jalan yang baik, di jalan Allah. Jangan untuk berjudi, jangan untuk beli narkoba, jangan untuk bayar lonte katanya. Orang sekarang lagi ribut masalah kata-kata lonte. Loh, orang Jawa, ada Jawa itu, Pak. Itu orang Jawa kuno, nenek moyang saya, nenek moyang kita orang Jawa. Itu sudah bilang, kowe ojo dadi lonte, Nduk. Kamu jangan ojo dadi sundel. Sundel atau lonte. Itu kenapa? Itu profesi tidak baik. Nah, sekarang ini orang bangga, Pak, jadi lonte. Astagfirullahaladzim, Mbak Atubilai. Jaga anak-anak gadis sampean itu, ya. Jaga anak-anak perempuan kita, jaga cucu-cucu, jaga, lindungi mereka, doakan mereka jadi perempuan yang salihah. Ya, jangan jadi lonte, jangan, PSK juga jangan. Itu Gus Baha nerangkannya itu. Saya tuh diam-diam saya sering mendengarkan juga kajiannya Gus Baha itu. Beliau Kiai NU itu, tapi lurus, pikirannya masih lurus, enggak ke politik banget. Tapi juga enggak ke liberal banget, enggak ada liberal sama sekali. Ngajinya model sorogan, model seperti saya ngaji dulu. Baca kitab, terangkan, baca kitab, terangkan. Dah, contoh-contohnya ambil dalam kehidupan masyarakat kalau ada. Gitu ya. Orang-orang kaya nanti yang akan masuk neraka. Mereka akan mengatakan, hartaku tidak bisa menolong aku. Yang kedua, halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku kekuasaanku. Jadi ada dua manusia yang akan menjadi golongan kiri di akhirat. Pertama, orang kaya yang tidak menggunakan kekayaannya untuk taat kepada Allah. Tapi menggunakan kekayaannya untuk memusuhi Allah, untuk memusuhi Rasul Allah, untuk memusuhi orang-orang yang beriman, untuk memusuhi para ulama, untuk memusuhi para habaib, untuk memusuhi para orang-orang soleh, untuk memusuhi para orang-orang yang berilmu. Itu awas, bisa masuk neraka gara-gara itu. Yang kedua, orang yang berkuasa, yang menggunakan kekuasaannya untuk melawan Allah, melawan Rasul, melawan Al-Quran, melawan Al-Hadis, ya, melawan ajaran Allah, ajaran Islam, ajaran Tuhan. Kalau nggak mau dibilang ajaran Islam, ajaran Tuhan. Nah, udah gitu aja sudah. Biar semua tahu. Orang yang menggunakan kekuasaannya untuk melawan ajaran Tuhan, nanti di akhirat dia akan berkata, halaka anni sulfaniyah. Karena waktu dia berkuasa kayak Fir'aun, dia suka memenjarakan lawan politiknya. Lawan politiknya dipenjarakan. Karena dia suka memenjarain orang, di akhirat dibalas oleh Allah. Nih lihat nih ayatnya ini. Allah bilang kepada tentara-tentara, kepada polisinya Allah, para malaikat. Allah bilang kepada para polisinya Allah, khudhuhu fahullu, kalian tangkap dia, ini orang penguasa yang dulu suka memenjarain orang, kalian tangkap dia, fahullu, lalu kalian borgol dia, karena dia suka memborgol orang waktu di dunia, salah sedikit borgol. Tsummal jahima sallu, kemudian ke dalam neraka jahim masukkanlah dia. Dimasukkan penjaranya Allah, namanya neraka jahim, neraka sa'ir. Sampai sini aja dulu, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa
dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana najjina min wabail kuruna. Allahumma najjina wa ahlina min wabail kuruna. Allahumma asrif anna an baladina Indonesia waba'al kuruna. Allahumma asrif an baladina an baladina Indonesia waba'al kuruna. Allahumma asrif Allahumma asrif warfa'an biladil muslimina wa ba'al kuruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.